Diceritakan dahulu kala ada yang namanya zaman Nisnas. Nisnas ini adalah makhluk yang menghuni dan menguasai bumi sebelum zaman insan atau manusia modern seperti kita sekarang ini. Bangsa Nisnas adalah makhluk hidup pertama di bumi. Mereka hidup satu masa dengan jin dan musnah jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Bangsa Nisnas dipercaya hidup jauh di utara bumi, dekat dengan wilayah kutub utara. Salah satu kota tempat terdapatnya peninggalan bangsa Nisnas ini adalah di Spitsbergen. Di kota inilah banyak terdapat peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Mungkin pada zaman tersebut, makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi ini. Bahkan mungkin, setelah bangsa ini musnah, sisa-sisa dari mereka yang bertahan dianggap dewa oleh orde manusia. Tak heran, di berbagai penjuru dunia, kita dapat menemukan berbagai artefak atau lukisan manusia setengah binatang. Bahkan di Indonesia sendiri, terdapat artefak manusia setengah binatang seperti manusia Garuda. Contohnya ada di salah satu candi yang berbentuk badan manusia dengan sayap dan memiliki kepala seperti burung elang. Lalu mirip juga dengan yang ada di Mesir dalam lukisan yang ada di dalam piramid. Lukisan keduanya relatif sama, digambarkan sosok makhluk berbadan manusia berkepala burung. Entah itu hanya sekedar mitologi atau dahulunya memang kenyataan. Banyak legenda menyebut adanya gambaran manusia setengah hewan. Misalnya cerita tentang manusia setengah hewan dengan badan manusia tapi berkepala anjing, yang dalam masyarakat Jawa disebut dengan Aul, atau kisah Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno. Kita kembali ke peninggalan bangsa Nisnas. Spitsbergen terletak dekat sekali dengan lingkar kutub. Di sana matahari hanya bersinar hanya sekitar setengah bulan saja dalam 1 tahun. Jadi selebihnya gelap gulita. Kegelapan tersebut hanya diterangi oleh aurora borealis. Banyak sekali peninggalan masa lalu yang tidak terlacak di sana. Peninggalan-peninggalan masa lalu sebelum manusia menguasai bumi. Bangsa Nisnas ini adalah bangsa yang sangat maju. Bangsa Nisnas ini diberikan kemampuan yang luar biasa. Satu kelebihan mereka yang sangat luar biasa, yaitu mereka mempunyai kemampuan telepati yang sangat hebat. Teknologi mereka sangat maju. Peradaban mereka juga telah membangun kota-kota yang sangat megah, dengan segala teknologi canggih dan tata kota yang sempurna. Bangsa Nisnas mempunyai postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Tak heran, kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka ukurannya begitu besar dan megah. Ras mereka dibagi menjadi beberapa. Ada yang sangat mirip dengan manusia namun memiliki sayap. Ada yang berbadan manusia berkepala binatang ataupun sebaliknya. Karena kecongkakan, ego dan nafsu, mereka saling berperang antar sesamanya. Hingga akhirnya bangsa ini dihancurkan pasukan langit yang dipimpin oleh Azazil. Azazil ini nama makhluk terkutuk yang sesudahnya diubah menjadi nama iblis. Pasukan Azazil juga diperkuat dengan yang mereka sebut sebagai Phoenix atau burung-burung api yang berasal dari neraka. Hampir semuanya musnah dalam pertempuran. Yang tersisa hanya sedikit dari mereka dan peninggalan mereka. Itu pun hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Selain di Spitsbergen, peninggalan mereka pun ada di Swedia dan di suatu kawasan di Asia. Namun ada juga yang selamat dapat bertahan dari serangan tersebut dan melarikan diri. Mereka kemudian menyebar untuk membentuk koloni dan membangun peradaban kembali. Sebagian dari mereka yang berwujud manusia setengah ikan melarikan diri ke palung-palung laut yang dalam. Mereka inilah yang sering kita dengar sebagai putri atau putra duyung. Al-Quran menjelaskan tentang makhluk sebelum manusia adalah bangsa jin. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat ke-27. Dan manusia tidak diciptakan di bumi, tapi yang diturunkan di bumi, serta ditunjuk dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pengganti atau penerus di muka bumi, atau sebagai makhluk pengganti yang tentunya ada makhluk lain yang diganti.
Atau dengan kata lain, Adam bukanlah makhluk pertama di bumi, tetapi ia adalah manusia pertama, pengganti makhluk yang telah membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Pada saat bumi berumur 8.000 tahun, di bumi saat itu sudah terdapat banyak biji sawi yang putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang diberi nama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan aku matikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun, cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji dalam sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Oleh karena begitu takutnya terhadap kematian, maka sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun akhirnya tetap habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila seseorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-15. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2 dan terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Penampakannya seperti binatang yang keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun lamanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun di sini pun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikam yang hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah, pada tiap-tiap lapisan langit, ia beribadah selama 1000 tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya, yaitu bangsa jin yang bernama Janna. 70.000 tahun lamanya, hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir lain mengatakan, mereka hidup selama 18.000 tahun mendiami bumi, yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Janna. Sebagai gantinya adalah yang bernama Banunal Janna. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi pemimpin para malaikat selama 70.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada suatu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun sudah hambamu ini berbuat kebaikan kepadamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau," tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah Azazil bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun, ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampailah mereka di langit dunia.